puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tuan rumah yang sudah bersedia untuk memfasilitasi kami mahasiswa Stikes Medika untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Yang kedua, kepada teman-teman sekalian yang saya cintai, terima kasih atas kehadirannya. Acara ini kita akan melakukan penyuluhan atau kegiatan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana sasaran kita saat ini adalah produksi home industry tempe. Adapun susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyajian pada saudara Teguh. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Bapak udah bisa menyempatkan waktu hadir dan memfasilitasi tempat untuk kita sharing ya. Kita lebih tepatnya sharing terhadap K3 atau keselamatan kesehatan pada home industry pembuatan tempe ya Bapak ya. Nah, baik, langsung saja. Nah, baik, di sini sebelumnya apa sih K3 itu? Nah, di sini ada K3 itu adalah kalau kata bahasa awalnya mah alat pelindung diri gitu ya, atau APD. Itu ada kesehatan keselamatan kerja ya. Di sini kesehatan keselamatan kerja itu pelindung di bagi karyawan itu apa sih, dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan akibat pekerjaan, resiko. Jadi pada intinya K3 ini meminimalisirkan resiko terjadinya cedera atau kecelakaan dalam kerja gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan ketiga pada APD ini. Yang pertama adalah keselamatan untuk alat pelindung diri, terus mencegah terjadinya kecelakaan kerja, terus mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Selanjutnya di sini Bapak ada mencegah dan mengurangi kecacatan dalam pekerjaan, terus mengamankan material, kondisi pemakaian, pemeliharaan, pemberan bangunan, alat kerja, mesin-mesin, instalasi dan sebagainya, dan juga meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya gitu. Selanjutnya, nah di sini ada faktor-faktor pada saat bekerja yang meningkatkan risiko cedera. Yang pertama, postur dan pergerakan saat bekerja, terus tidak memakai alat pelindung diri. Itu sangat beresiko tinggi ya Bapak ya untuk home industry, apalagi ini home industry pembuatan tempe itu kan banyak prosesnya. Jadi itu alat pelindung diri itu sangat berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh dalam kinerja Bapak. Jadi supaya tidak terjadinya kecelakaan pada kecelakaan kerja ya pada saat pembuatan tempe. Terus dari kekuatan geraknya juga, terus suhu, terus komunitasnya yang buruk. Selanjutnya, nah di sini alat pelindung diri itu ada banyak ya Bapak ya. Kalau misalkan secara umum ya, secara general itu ada cap atau hairnet. Itu ada kayak semacam pelindung kepala ya, pelindung kepala. Terus juga ada kacamata pengaman atau sunglasses. Sunglasses itu kayak untuk mengamankan mata dari paparan asap, paparan uap. Nah, itu. Terus ada pakaian pelindung atau apron, ataupun kalau kata kita mah celemek gitu ya. Itu biasanya harus pakai. Terus masker juga harus pakai biasanya. Terus ada pelindung wajah. Terus juga ada sarung tangan. Sarung tangan itu safety glove atau sarung tangan dapur anu sok biasa yang dari plastik bisa, ataupun dari karet juga bisa gitu. Terus ada sepatu pelindung atau safety shoes. Kalau kita sepatu boot. Nah, sepatu boot kayak gitu. Terus di sini untuk pemakaiannya itu seperti biasa. Untuk pemakaian alat pelindung diri itu yang pertama itu
kita pakai dulu pelindung kepalanya ya Pak ya, untuk APD yang benar itu pelindung kepala. Terus habis dari pelindung kepala itu sarung tangan. Nah dari sarung tangan itu kita langsung menggunakan apron. Dari apron kita menggunakan masker, dan terakhir adalah sepatu botnya atau safety bootsnya gitu. Nah cukup sekian Bapak. Nah di sini ada yang mau ditanyakan untuk alat pelindung diri atau APD-nya? Iya. Kalau itu kan dari dulu juga nggak ini ya Pak, nggak kontrol sama siapa gitu. Tahu ya. Kalau pembikinannya gini-gini aja. Iya. Manual ya, Iya. pakai tangan kosong ya. Nggak pernah pakai apa-apa gitu. Itu gimana Pak? Apa kalau apa? Kan udah ada dikasih tahu Bapak nih hari ini. Kalau entar-entarnya harus pakai enggak ini Oh ya. ininya? Oke, baik. Mungkin ada yang mau jawab dari teman-teman? Boleh. Izin ya Pak ya. Berarti kalau pakai harus beli gitu. Jadi ini kan home industry makanan ya Pak Iya. ya. Jadi bagaimana supaya makanan yang dibuat Bapak itu terjamin kebersihannya gitu ya. Jadi tadi seperti pelindung kepala untuk apa? Karena kadang kita lagi makan tempe, tahu nemu rambut atau apa gitu, makanya kepalanya bagusnya ditutup supaya apa? Jangan sampai ada rambut kena makanan ya. Nah kalau misalnya pelanggan Bapak, kalau misalnya ada lama-lama ini ya apa berhenti berlangganannya, oh si Bapak itu mah Bu bikin tempenya jorok, kemarin juga saya nemu rambut misal ya Pak ya, seperti itu. Kemudian kalau pakai sarung tangan itu melindungi tangan Bapak juga gitu kan, tadi ada yang pemakaian ragi Bu ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai sarung tangan, khawatirnya nanti lama kelamaan ada gangguan pada kulit telapak tangan Bapak atau apa gitu ya. Jadi bagusnya pakai sarung tangan gitu. Memang yang dianjurkannya itu seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya untuk selanjutnya untuk menjamin kualitas dagangan Bapak ya, seperti misalnya tempe, terkait kebersihannya juga gitu ya, bagusnya pakai alat pelindung diri gitu ya, seperti itu mungkin. Boleh kalau misalnya pakai yang murah, misalnya penutup kepala, kan ada yang jual murah, yang penting fungsinya gitu ya, jangan yang mahal-mahal tapi sekali pakai nanti Bapak juga habis di modal gitu ya. Iya Kak, seperti itu juga nanyain kan ini jualannya cuman berapa kilo ya, 7 kilo paling dapat 150 ribu. Belum beli itu gitu, udah habis. Jadi selain untuk meningkatkan kualitas mungkin Pak ya, Iya. ini juga ketiga untuk menjaga para pekerjanya, Iya. apalagi kan berhubungan sama air panas, sama hal-hal lainnya, asap apa yang lainnya. Kalau misalkan pakai kayu bakar mungkin ada Suka asap. terasa sih kalau Lainnya. pas ngerebus gitu Iya. ada asap keluar, asap terus datangnya apa pilek apa. Iya, jadi nanti mungkin bisa dilengkapi pakai masker, terus pakai sepatu ya, dan lainnya. Gitu. Iya. Jadi selain kualitas mungkin keselamatannya juga utamanya gitu mungkin. Ya untuk sementara Pak, kita dari mahasiswa nanti ada sedikit buat di sini ya sumbangan kayak sepatu bot, kenang-kenangan ya gitu. Terus masker, sarung tangan, Mudah-mudahan celemek, manfaat sama ya. tutup kepala nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Iya. Nanti ada sedikit. Kasih. Ada lagi mau ditanyain Bapak Ibu? Udah kan. Sudah cukup ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, bisa dicukupkan. Nanti kalau misalkan ada yang belum dipahamin, boleh kontak-kontak kita aja gitu ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa cukupkan ya Iya. teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Apa? Proses pembuatannya. Iya. Ada yang nanti aja. Oke. Kalau misalnya tidak cukupkan, mungkin sharing materinya cukup sampai sekian. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Bapak Haji. Silakan, Pak Haji Badri. Baik, terima kasih kepada Pak Tugas sebagai penyaji, Bapak-bapak Ibu yang sudah memberikan respon tanya jawabnya.
Terus kepada mahasiswa, acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Arif. Kami persilahkan. Doa selamat. Kita tutup aja dengan hamdalah. Alhamdulillah. Aku mau